Lumayan syok selama baca novel ini, dari bab pertama sampai akhir dibikin tercengang sama alur ceritanya. Kali ini aku mau review novel yang berjudul Tuluslah Bodoh Jangan Pintar karya dari penulis Terelie. Ini termasuk novel kategori dewasa dan boleh dibaca buat yang udah berumur 18 tahun ke atas. Mungkin dikarenakan topik yang diangkat di bab-bab tertentu dan ending cerita yang gak cocok untuk sebagian kelompok pembaca. Jadi awal mula cerita dari novel ini dimulai dari sebuah ruangan yang berukuran 3 kali 6 meter, yang dimana di sana sedang diadakan sebuah persidangan tertutup mengenai perizinan atau konsesi tambang super raksasa. Karena kan banyak masyarakat yang gak setuju karena perusahaan tambang ini dinilai sangat merugikan lingkungan dan masyarakat. Cerita dalam bab-bab di novel ini diambil dari sudut pandang orang yang berbeda-beda. Karena kita diajak melihat kilas balik cerita yang dialami oleh para saksi mengenai konsesi tambang ini. Cerita dari para saksi menurutku sangat traumatis. Salah satunya ada saksi yang bernama Pak Ahmad. Dia menceritakan kejadian masa lalunya pada tahun 1990, di mana saat itu dia masih berusia kanak-kanak. Saat itu dia dan teman-temannya sedang bermain bola air dan berenang di bekas galian tambang, dan tanpa dia duga kejadian malang itu terjadi. Ternyata salah satu temannya yang bernama Badrun tiba-tiba menghilang. Kemudian ditemukan dalam keadaan meninggal karena tenggelam di bekas galian tambang tersebut. Itu merupakan akibat karena lubang-lubang bekas tambang tidak pernah direklamasi. Tentu saja pihak perusahaan tambang tidak menerima dengan kesaksian Pak Ahmad tersebut, sehingga pengacaranya yang bernama Hotma Cornelius mendatangkan juga seorang saksi yang bernama Mukti. Dan ternyata Mukti ini merupakan teman Pak Ahmad semasa kecil. Dia juga berada di tempat kejadian saat temannya ini tenggelam. Tapi di luar dugaan, ternyata Mukti malah bersaksi bahwa Badrun meninggal karena dipukul oleh Ahmad. Kesaksian berikutnya yang membuat aku menangis adalah cerita dari seorang yang bernama Siti, yang menceritakan di daerah tempatnya tinggal dibangun pertambangan emas. Awalnya membawa dampak positif karena menjadi ada listrik di tempat tersebut. Tapi lama-kelamaan mulai muncul dampak negatifnya, yang dimana ternyata limbah bekas tambang ini atau tiling menimbulkan efek negatif, yaitu membuat anak-anak yang lahir di daerah tersebut terlahir cacat. Salah satunya adalah anak Bu Siti juga. Jujur di part itu aku nangis banget. Perusahaan tambang membantah hal tersebut dengan membawa saksi seorang bidan yang ternyata dulu juga tinggal di daerah tempat Siti tinggal. Bidan tersebut malah menyatakan bahwa bayi yang terlahir cacat di daerah tersebut dikarenakan pernikahan antar sepupu. Padahal sebenarnya bidan tersebut memberikan kesaksian itu ditawari bayaran yang sangat tinggi. Itu cuma sebagian kecil aja yang aku ceritain dari buku ini, karena tentunya masih banyak cerita-cerita dari saksi-saksi lain yang gak kalah bikin shock dan bikin nangis. Tebal novel ini sekitar 370 halamanan. Cerita novel ini bener-bener ngalir dan membuat pembaca pengen terus-terusan baca sampai selesai. Apalagi dengan endingnya yang bener-bener gak terduga. Perasaanku juga sepanjang baca novel ini bener-bener campur aduk banget antara nyesek, sedih, dan kaget. Terutama di bagian endingnya bener-bener gak terduga. Menurutku novel ini bener-bener bagus banget dan jadi salah satu novel favoritku dari Terelie.